di dunia hiburan. Yang jelas saya punya perasaan, iya kok kayaknya waktu di Thailand ya, kok kayaknya 2016 kayak ada mau apa gitu. Nggak taunya bener pas baru nyampe, baru buka handphone WhatsApp, adalah kejadian ini. Padahal saya pikir 2016 kan ya Januari gitu loh, masa ada masalah-masalah, tapi ya itulah hidup ya. Ini pengalaman pertama mengalami pencatutan nama saya, ini namanya pencemaran nama baik lah. Ya akhirnya saya sekarang nggak mau dikit-dikit share deh ke Instagram. Buat saya ini pembelajaran juga, mengikuti prosedur hukum yang berlaku sekarang membuat saya mengerti hukum juga sebagai korban ya, salah satu korban. Setelah menggelar press conference untuk mengklarifikasi kasus pencatutan namanya di jejaring sosial untuk kali kedua pada akhir Desember 2015 lalu, Melanie Ricardo pun kini sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menangkap pelaku. Niat tegasnya untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib tampaknya akan serius dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan bukan sekedar wacana. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh Melanie beserta tim kuasa hukumnya sudah mengarah pada 2 orang yang dicurigai sebagai pelaku. Lantas seperti apa langkah Melanie selanjutnya? Hari ini saya baru melakukan talk show di mana salah satu bersama dengan kuasa hukum saya, dan itu merupakan salah satu upaya untuk bisa menyebar berita bahwa akun yang selama ini dipakai Melanie Ricardo Lynch yang selama ini melakukan ad untuk banyak orang dan juga melakukan chat untuk bisa melakukan dan menjerat beberapa teman-teman korban. Di antaranya adalah ibu-ibu, bapak-bapak atau orang tua yang punya anak-anak kecil, dan kemungkinan besar pelakunya ini adalah seorang pedofilia. Itu terus kami galakan gitu dari pihak saya dan juga dari pihak 2 kuasa hukum saya gitu. Sepertinya ada 2 nama yang seperti dicurigai, tapi kan balik lagi ini baru possibility, kemungkinan gitu. Kalau aku sih berpikirnya bersama dengan teman-teman pengacara tadi adalah dalam minggu ini pengennya gitu kita ke Polda dan pengen melaporkan gitu. Melihat betapa leluasanya si pelaku mencatut nama Melanie untuk menjaring korban, maka istri dari Tyson ini pun sudah antisipasi untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Ia pun sangat bersyukur karena hukum yang berlaku di Indonesia tentang cybercrime sudah cukup kuat hingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bila tertangkap nanti. Yang dikhawatirkan oleh Melanie, jika pelaku yang diduga mengidap pedofilia itu masih merajalela dan mencatut nama artis lain sebagai sasaran. Dengan kejadian tersebut, merasa cukup bahwa dirinya lah yang menjadi korban pencemaran nama baik dan berharap kasus serupa tidak menimpa rekan artisnya. Kalau saya sekarang terus terang kerasa sekali, kerasanya adalah satu pencemaran nama baik ya. Saya sih nggak bisa bilang sindikat, tapi memang sekarang dengan sosial media ini begitu menjamur, begitu meluas, banyak sekali orang-orang yang akhirnya dengan seenaknya gitu. Makanya saya bersyukur sekali dengan undang-undang yang baru dikeluarkan ya, cyber law dan segala macam, memang hukumnya jelas. Dan menurut lawyer saya memang bisa sampai 12 miliar, bisa sampai 12 tahun penjara, artinya nggak main-main gitu. Mestinya Melanie bisa menjalani masa kehamilannya dengan tenang. Namun apa daya, jika ia terus membungkam, tindak kejahatan yang mengatasnamakan dirinya itu akan terus berkembang dan menjaring korban. Sadar akan betapa berbahayanya penyalahgunaan sosial media, ia pun berniat untuk menutup akun sosial medianya setelah kasus ini kelar. Kalau ribut segala macam nggak pernah, karena terus terang saya di Facebook itu juga udah non aktif sebetulnya. Jadi ini memang saya sudah simpulkan bahwa begitu ini selesai, nanti kalau kita lapor ke polisi ini udah beres, memang akun Facebook akan segera ditutup gitu. Kalau secara langsung ke saya nggak pernah gitu. Jadi memang orang ini tidak langsung menyerang. Kayak kemarin asisten saya suruh add dan saya suruh chat sama dia, nggak dibalas. Pengacara saya juga chat nggak dibalas juga. Jadi dia memang mencari orang-orang yang memang tidak ada hubungannya dengan saya, yang mencari hampir semua orang-orang yang punya foto album di Facebook, ya memang semua isinya adalah anak-anak gitu. Sejauh ini sih pasti Instagram masih aktif, karena Instagram itu memang tempat untuk ya silaturahmi, saya masih aktif banget. Jadi emang saya nggak mau tutup semuanya langsung, tapi kalau Facebook emang saya udah nggak pernah aktif, jadi emang pengen saya tutup aja, dan apalagi udah 2 kali kasus, segala tutup aja deh gitu. Nah memang ya, karena sosial media kita nggak pernah tahu, dunianya juga dunia maya, udah kayak dunia gaib ya, nggak tahu siapa yang mainin, siapa yang mainin apa. Tapi mungkin solusinya adalah ketika ada hal seperti itu yang dicatut kan kita nggak pernah tahu ya kan, berarti harus langsung dilaporkan. Yang mencatut
hati-hati, yang membajak hati-hati, sudah ada undang-undangnya. Dan bagi pengguna yang lain berarti harus lebih pintar, harus di cross check lagi kebenarannya, apakah betul akunnya atau tidak. Pokoknya harus double check supaya semuanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai 8 juta kekirim, ya mudah-mudahan gak ada lagi ya. Ingat, untuk para pelaku ada undang-undang dari cybercrime ya. Oke, kalau selanjutnya kan ada Vena Melinda tadi yang terkejut karena di awal tahun tiba-tiba ada berita seperti ini. Kalau ini juga ada yang terkejut karena berulang tahun dan mendapatkan surprise dari teman-temannya. Ada Kiki CJR. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi.